Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh ini kita masih melanjutkan pembahasan hadis subuh Jumat yang lalu, yaitu tentang takdir, di mana ada salah seorang tabi'in, yaitu Ibnu Ad-Dailami, merasa ada yang salah dengan dirinya, merasa ada yang tidak pas dengan pikirannya tentang takdir. Maka agar pikirannya itu lurus, agar kegelisahannya itu tentang takdir terjawab dengan baik, tidak timbul kebingungan dalam dirinya, maka Ibnu Ad-Dailami bertanya kepada sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Ad-Dailami bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Ibnu Ad-Dailami, "Ya Abal Munzir, waqa'a fi nafsi syai'." Wahai Abul Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab, telah terjadi sesuatu dalam diriku tentang takdir. Maka aku khawatir apa yang terjadi ini bisa menjadi masalah besar. Maka oleh karena itu, tolong engkau jelaskan bagaimana sebenarnya perkara takdir ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar hadisnya. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab menyampaikan sebuah hadis yang isinya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takdir. Rasulullah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, "Law anna Allah azaba ahla samawatihi wa ahla ardhihi azabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Seandainya Allah ingin mengazab seluruh penghuni langit-langitnya dan penghuni buminya, azabahum, Allah boleh-boleh saja mengazab mereka, wa huwa ghairu zalimin lahum, dan itu bukan satu makna zalim bagi Allah. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan jikalau sebaliknya
Allah menyayangi hamba-hambanya. Allah memberikan kebaikan kepada seluruh hamba-hambanya. Wa huwa kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kasih sayang Allah itu, kebaikan Allah itu jauh melampaui amalan atau kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba. Jadi intinya, kalau Allah ingin mengazab seluruh makhluknya, boleh-boleh saja. Allah tidak zalim dengan hal itu, karena seluruh makhluknya itu ciptaannya. Dan kalau Allah pun sebaliknya menyayangi mereka, memberikan kebaikan kepada mereka, kepada kita manusia, itu pun bukan berarti Allah kemudian harus membalas kebaikan kita. Apa yang Allah berikan, kasih sayang Allah itu jauh melampaui amalan kita. Tidak ada apa-apanya. Nah, itu intinya. Maka kemudian dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita Asy'ari dan Maturidi, ada sebuah ungkapan, wa iyu'adzibna fabimahdhi fadlih fabimahdhi adlih wa iyuthibna fabimahdhi fadlih wa iyu'adzibna fabimahdhi adlih. Dan jika Allah ingin mengazab kita semua, itu semata-mata karena keadilan Allah. Karena memang pantas sebenarnya, dengan sedikitnya amalan kita, dengan banyaknya dosa kita, dengan banyaknya kejelekan kita, dengan kotornya isi hati kita, seharusnya memang wa yu'adzibna, kena hukuman kita. Itu adilnya seperti itu sebenarnya. Ya. Maka dalam Al-Quran, seandainya Allah memperlakukan manusia sesuai dengan amalannya, dari dulu kita sudah layak dihancurkan, dilenyapkan, tak layak hidup, diganti dengan yang lain saja, yang lebih bersyukur, lebih berterima kasih, lebih tahu diri. Seharusnya seperti itu. Tapi ketika Allah masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita hidup, itu semata-mata karena Allah sayang. Kalau dilihat dari perbuatan kita, memang tidak layak lagi. Maka wa iyu'adzibna, jika Allah mengazab kita, fa bimahdhi adlih, itu semata-mata karena keadilan Allah. Itu sudah adil sekali sebenarnya. Cuman Allah tidak memperlakukan kita seperti itu. Tapi apa juga yang Allah lakukan? Wa iyuthibna fa bimahdhi fadlih. Allah justru menyayangi kita, mencintai kita, mengasihi kita, memberikan kita kebaikan-kebaikan. Coba kita bayangkan, kita diciptakan olehnya, oleh Allah, kemudian diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan fasilitas hidup oleh Allah, makan, minum, istri, anak, cucu, semua pekerjaan, fasilitas. Tapi kita balas dengan oleh Allah, kemudian diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan fasilitas hidup oleh Allah, makan, minum, istri, anak, cucu, semua pekerjaan, fasilitas. Oleh Allah, kemudian diberikan kehidupan oleh Allah, oleh Allah, kemudian diberikan kehidupan. Tidak akan masuk surga
satupun di antara kalian dengan sebab amalannya tidak akan masuk surga, satupun di antara kalian dengan sebab amalannya. Ditanya oleh sahabat, wala anta, bagaimana denganmu wahai Rasulullah? Engkau juga seperti itu, tidak masuk surga karena amalanmu? Wala ana, aku juga demikian, tidak masuk surga dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah memasukkanku, menyelimutiku dengan kasih sayangnya, baru bisa masuk surga. Datang kita tanya, kalau begitu untuk apa kita beramal? Berani tanya seperti itu. Berani tanya, kalau begitu untuk apa kita beramal? Seolah-olah hidup kita dari lahir sampai mati ibadah selalu. Lupa kita ketika kita bertanya seperti itu, lupa berapa dosa telah kita lakukan, bagaimana kondisi hati kita, berapa banyak amal yang kita persembahkan, tidak ada apa-apanya. Seharusnya tidak datang pertanyaan seperti itu. Yang kita ceritakan, ada seorang hamba Allah di kalangan Bani Israel yang ibadahnya itu berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun ibadahnya. Sampai tinggi sekali ibadahnya, Allah berikan karamah, kemuliaan. Satu istana di laut. Itu ada satu tempat mutiara besar. Di dalam itu ada kehidupan. Disitulah hidup hamba Allah itu. Berpuluh-puluh tahun, 24 jam dalam ibadah. Maka kemudian tiba-tiba mutiara itu dikeluarkan dari dalam laut. Atas ceritanya itu dalam kisah Nabi Sulaiman atau Nabi Musa. Nabi Sulaiman, ya. Dikeluarkan mutiara itu. Nampaklah dari situ seorang hamba Allah. Kemudian Allah bertanya kepada hamba itu, apa yang kau inginkan? Kata hamba itu, wahai Allah, aku menginginkan atas amalan yang telah aku lakukan selama hidupku, aku menginginkan surga. Aku menginginkan surga. Dia salah ngomong. Seandainya dia ngomong, ya Allah, dengan rahmatmu berilah surga, berikanlah saya surga. Dia salah ngomong. Dia ngomong, ya Allah, dengan amalanku selama ini berikanlah surga. Dia mau beli surga dengan amalannya. Maka kemudian kata Allah kepada malaikat, coba kamu congkel matanya. Kamu timbang dengan amalan dia sudah ratusan tahun itu, sepadan tak? Dengan satu nikmat mata saja ditimbang, tidak ada apa-apanya amalan dia itu. Itu satu nikmat mata, apalagi nikmat yang lain. Apalagi mau beli surga. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaan, kalau begitu untuk apa kita beramal? Itu pertanyaan memalukan sekali sebenarnya. Pertanyaan yang mencoba saja kayak kurang tero. Nah, itu yang kemarin itu kita jelaskan di dua potongan itu. Fa iyu'adzibna fa bimahdhi adlih wa iyuthibna fa bimahdhi fadlih. Kalau Allah mengazab kita, sebenarnya itulah keadilan Allah. Cuman hal berlaku oleh Allah. Justru sebaliknya. Wa iyuthibna, dan jika Allah memberikan kita kebaikan, membalas kita dengan berbagai macam limpahan rahmat, fa bimahdhi adlih, itu murni karena kasih sayang Allah. Maka kemarin itu panjang lebar kita uraikan, jangan terlalu pede. Nah, itu sudah kita jelaskan. Berikutnya kita lanjutkan hadis ini. Kemudian Allah katakan, kemudian Rasulullah katakan, walau anfaqta mithla Uhudin dhahaba fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadri. Dan jikalau engkau berinfak
Mithla Uhudin dhahaba, seumpama satu gunung Uhud emas. Kita berinfak, kalau di kita katakanlah satu gunung Selawah emas. Artinya banyak sekali amalan kita. Dan jikalau engkau berinfak seumpama satu gunung Uhud emas, fi sabilillah, di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadr, tidak akan diterima oleh Allah amalan tersebut. Satu gunung Uhud emas kita infak, artinya begitu banyak amalan, ma qabilahu Allahu minka, tidak diterima hal tersebut oleh Allah, hatta tu'mina bil qadri, hingga engkau benar-benar beriman dengan qadar, dengan takdir. Setiap Allah suruh buat sama al-qalam. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, kemudian Allah berkata kepada qalam, uktub, tulis. Kata al-qalam, bimadza aktub ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Uktub maqadira kulli syai', tulis semua takdir. Kulli syai', sekecil apapun, sampai satu daun kecil yang sudah kering dalam hutan belantara jatuh saat ini. Kemana dia jatuh? Kenapa dia jatuh? Detik berapa dia jatuh? Sudah ada dalam ketetapan Allah 5.000 tahun sebelum Allah ciptakan semua alam ini. Itu takdir. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang terjadi, sekecil apapun, itu sudah dalam ketetapan Allah. Jadi kita tidak perlu susah-susah pikir lagi. Tidak perlu susah-susah pikir, tidak perlu susah-susah sakit kepala. Sudah. Dan tidak perlu banyak-banyak atur-atur Allah. Kita yang penting jalani hidup sebagaimana Allah perintahkan. Disuruh buat ibadah, ibadah. Dilarang buat maksiat, tinggalkan. Selesai. Dan tidak ada pertanyaan. Kiban yang kadang-kadang takdir tanya lam neraka ini. Jangan boleh fikir dah yo. Ya. Itu sudah ketetapan Allah. Seperti ada hadis, suatu ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Jibril. Nabi Muhammad berjumpa dengan Jibril. Jibril dalam kondisi sedih, membawa 2 buku besar, kanan dan kiri. Ditanya sama Rasulullah, wahai Jibril, apa yang kau bawa itu? Kata Jibril, aku membawa 2 buku besar, yang sebelah kanan nama-nama ahli surga semua, yang sebelah kiri nama-nama ahli neraka. Artinya apa? Ahli surga itu sudah ada listnya, ahli neraka sudah ada listnya. Datang teruk dayo. Mahnya makin bancara ya. Kanali kananan. Jadi capek-capek kita beramal, kadang nama katanya bajarawi kadang ini. Yang kiban. Itu pertanyaan terlalu pede pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan Allah itu. Yang mencoba mengukur Allah dengan tingkat pikiran kita. Karena kebiasaan merompak apa yang BLT ya. Nyosang hanak damang lam list merompak BLT lu. Itu sistem manusia.
Dia kalau daftarnya sana nalonya si fulan. Allah enggak sesederhana itu. Allah tahu siapa yang dia akan masukkan ke surga, Allah tahu siapa yang akan dia masukkan ke neraka. Kita yang penting beramal, ikuti perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, husnudzan kepada Allah. Selesai. Husnudzan kepada Allah. Nah, perlu pikirin itu, husnudzan. Ana 'inda dhanni 'abdi. Aku sesuai dengan zan hambaku. Ikuti itu saja. Allah tidak akan mengecewakan. Ada orang dengar hadis itu kemudian merasa sok-sok putus asa. Omanya menyolaginya, kalau begini sudah ada catatan semua, bagaimana kita beramal kalau ini nak fikir dia. Nyen kebagian daripada beriman kepada takdir. Ada seorang berjihad di jalan Allah dalam sebuah perang. Dia berjihad dari pagi sampai malam, hana piuh-piuh. Terus hana piuh-piuh pada masa Rasulullah. Sehingga orang semua terkagum-kagum dengan sang mujahid tersebut. Dari bunga sampai malam 20 jam hana piuh-piuh perangnya. Orang lain istirahat le, perang le, istirahat le. Sehingga membuat orang-orang terkagum-kagum. Oh, mahayat agaknya. Tiba-tiba Rasulullah mengeluarkan suara. Huwa ahlin nar. Dia itu ahli neraka. So, kena cok kesimpulannya. Siapa berani? Memang ia sudah ada listnya. Sudah ada takdir semua. Dan itu harus seperti kita sampaikan sebelumnya. Tapi yang bisa mengambil kesimpulan, oh malum kalau ditentukan lam surga, si fulan lam neraka, itu siapa? Tidak ada yang beri kesimpulan. Maka kalau tidak ada yang beri kesimpulan, ikuti saja aturan. Ya. Karena Allah memang seperti itu sistemnya. Allah harus buat takdir. Arti takdir itu blueprint. Apapun terjadi di alam ini harus sudah tercatat semua, terdesain. Tidak ada yang di luar desain Allah. Sekarang saja manusia mau buat bangunan, satu bangunan konstruksi, itu 5 tahun sebelumnya sudah dia buat blueprintnya, desainnya, rapnya. Ini nanti bangunannya begini bentuknya, semennya berapa sak, besinya ukuran berapa jumlahnya, catnya macam-macam, batu batanya. Itu manusia menciptakan sebuah bangunan. Maka ketika Allah menciptakan sebuah alam yang sangat besar, mahal, luar biasa ini, maka Allah lebih dan jauh daripada makhluk telah membuat semua desain. Dan apapun yang terjadi tidak ada di luar kendali Allah. Kan kita sudah analogikan sebelumnya. Kalau di Banda Aceh malam ini ada kejadian sesuatu, walaupun kecil. Di Banda Aceh misalnya ada kejadian masuk semut ke pendopo. Masuk semut, itu memang semut raya baca ulai haji. Tak tahu wali kota. Itu biasa saja. Karena dia manusia, enggak mungkinlah meskipun dia wali kota harus tahu semua kejadian di Banda Aceh ini. Karena dia manusia. Tapi ketika Allah tidak tahu terjadi sesuatu di alamnya ini walaupun kecil, hana gedepa masa Allah nak tikret reut benda subuh dari bak kaya fulan. Reut tret hana gedepa oleh Allah. Itu masalah serius. Berarti terjadi di alamnya ini sesuatu yang Allah tidak tahu, itu masalah serius. Itulah makna takdir. Bahwa semua yang terjadi di alam ini semuanya dalam kendali Allah.
Huwallazi, maka Allah katakan, huwallazi khalaqakum wa ma taf'alun. Dialah yang telah menciptakan kalian, kita, dan apa yang kita perbuat. Jadi apapun yang kita perbuat, apakah itu yang baik maupun yang buruk, imraju. Ummanya karung pubuk god, alhamdulillah. Imraju, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Nabi begot tapi. Kemudian tiba-tiba, alah karung puput dosa ki bancaranya. Imraju, istighfar, astagfirullah. Ini bertaubat kepada Allah. Selesai. Jadi enggak usah sok-sok kait-kait. Begitu buat baik, memang hebat saya. Don't you urung God ya sebenarnya. Begitu buat buruk, itulah takdir Allah. Salah takdir Allah, tipu buruk kan salah takdir Allah. Tipu buruk gak pujoro. Nah, buat baik, serahkan Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku berbuat baik atas rahmatmu. Dron yang lebih petunjuk ya Allah, menyokkan dron lebih petunjuk. Lung hanan dupa bubugan. Begitu buat buruk, imrojo, istighfar. Ya Allah, pakan karuh lumpubutnya ya Allah, istighfar. Tapi kita yakin semua yang terjadi di alam ini, pokoknya mau baik mau buruk, tidak ada yang di luar kendali Allah. Itu makna takdir. Jadi jangan kemudian begitu luas makna takdir, yang seharusnya makna takdir itu makin membuat kita takjub, membesarkan Allah. Tapi sebaliknya kita kotori makna takdir itu dengan pertanyaan-pertanyaan aneh kita, yang kita sesuaikan dengan pikiran-pikiran rendah kita. Tak tayangnya, tak tayang je. Itu sebenarnya makna takdir. Maka kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Rasulullah melanjutkan. Jadi walaupun sebanyak apapun amalan, walaupun sudah berinfak emas satu gunung Uhud, satu gunung Selawah, sudah kita berinfak emas, tapi kalau masih ada keraguan dalam hati tentang takdir, hancur, lenyap semua amalan itu. Masih mempertanyakan, pakan mana, nyoh ana betul. Hati-hati, bisa lenyap semua amalan. Mending amalan kita sedikit, tapi kita betul-betul 100% menyerahkan diri kepada Allah. Pu yang kehendak oleh Allah nya yang God. Mau baik yang nampak secara zahir enak bagi kita maupun tidak enak, itu lebih utama. Walaupun amalan dia bacut, tapi iman kong. Seperti tadi, dapat baik, karuh tak ibadat, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Katruk masjid subuhnya ya Allah, Nabi ya Allah belaginya tapi ni arahkan lun ya Allah. Alhamdulillah. Berbuat buruk istighfar, minta ampun kepada Allah, dan husnudzan, Allah pasti Maha Pengampun, sayang kepada hamba-hambanya. Selesai. Walaupun amalan ubud nya lebih istimewa ketimbang amalan rayu tak leh pupu ka, tapi lah hati tapi tina pupu yang hanaga makan menu Allah dan dia Allah akan hati-hati ya. Itu bisa menghancurkan semua amalan, melenyapkan semua amalan. Itu maknanya. Wa ta'lam, dan belum ada makna semua amalan banyak itu hingga engkau yakin dari kepada takdir, dan hingga engkau benar-benar yakin, wa ta'lam, dan hingga engkau benar-benar yakin, benar-benar paham dan yakin, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, bahwa sesungguhnya apapun yang menimpamu itu tidak pernah salah. Jadi bentik pakan lu, pakan orang lain. Kenapa saya? Kenapa enggak dia? Annama asabak lam yakun liyukhti'ak, bahwa apapun yang menimpamu itu tidak pernah salah sasaran. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan pertanyaan, kenapa orang kafir di sana hidupnya makmur? Kenapa kita di sini yang menjalankan syariat hidupnya morat-marit?
Itu tak perlu tanyakan lagi. Sudah dapat tauhidnya. Pokoknya apa yang terjadi di sini tidak pernah salah sasaran Allah tetapkan. Apa yang terjadi di sana tempat orang tidak pernah salah sasaran. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Jadi orang-orang bertauhid tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Orang-orang yang sudah betul-betul dapat makna takdir khairihi wa syarrihi sudah pas itu. Tidak ada lagi pertanyaan pakon tipu lanji meno. Dia kan ahli ibadah, masa justru hidupnya sulit. Ini kan ahli maksiat. Tidak pernah salah sasaran. Apapun yang menimpa kita, apapun yang menimpa orang lain, lam yakun liyukhti'ak. Tidak pernah salah sasaran. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apapun yang terjadi, yang tidak terjadi padamu, tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak sesuatu terjadi padamu, tidak akan terjadi. Dan itu tidak salah. Jadi jangan nanti kita yang berdoa minta sesuatu yang dapat tetangga. Padahal yang berdoa tanya tapi ya Allah Nabi, ya Allah Nabinya. Limang tahun kadang berdoa, tiba-tiba tetangga yang dapat. Dalam hati kita punah salah. Umpama salah kirim barang, punah salah kirim barang, padahal barangnya katanya kau je tetangga. Tidak ada yang salah. Kalau memang Allah hendak beri ke kita, itu memang sudah ketetapan Allah. Tidak ada yang salah. Walaupun tanya yang laki, tanya yang utah, yang menempah orang lain. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apapun yang tidak akan kamu dapatkan, tidak kamu dapatkan. Kalau memang sudah seperti itu ketetapan Allah. Hantalah Allah. Walau mutta ala ghairi hadza ladakhaltan nar. Dan Rasulullah menutup hadis ini, hati-hati kata Rasulullah, jikalau engkau mati tidak dalam keyakinan seperti ini, suka tanya-tanya ini tanya itu, mutta ladakhaltan nar, engkau bisa terancam masuk neraka. Jadi ketika mendengar hadis tadi, ada list nama-nama ahli surga, ada list nama-nama ahli neraka, husnudzan kepada Allah. Ikuti perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. InsyaAllah husnudzan. Selesai. Aman. InsyaAllah. Justru yang jadi masalah, ketika kita terlalu mempertanyakan, terlalu mencari-cari persoalan, justru makin membuat keyakinan kita lemah kepada Allah. Watenyanku dakhaltan, yang ke masalah ada. Seandainya enggak kita persoalkan, enggak terlalu kita korek-korek, kita pada sudah aman. Seperti orang termakan yang sudah pernah kita bahas dulu juga, termakan makna kemalangan. Ya. Padahal kalau dia enggak pikir, enggak malang pun. Kan ada itu salah satu adat kita, orang yang baru nikah sebelum walimah tidak boleh kemana-mana. Jadi kalau kemana-mana itu dikhawatirkan terjadi kemalangan. Ada pengantin baru yang baru nikah, dia pegang adat ini, sehingga ketika dia bawa motor, ketika dia bawa mobil keluar rumah, dia tak takut untuk tepeh ke di. Nyen tapi pikiran, gara-gara berpikiran tapi yang ke tepeh. Ada yang satu lagi pengantin yang baru nikah, dia enggak open. Alah punya. Mantaboh donya katru kan ada tepeh tapi. Justru yang satu ini yang terlalu manyon takut takut hinan kebat takutnya ina kena. Kamu lungkop ina. Nah, itulah kira-kira tentang makna ini. Jadi terima semua takdir Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, husnudzan kepada Allah, selesai.
Jangan pernah sekali-kali sebaliknya. Maka Rasulullah mewanti-wanti, walau mutta ala ghairi hadza, kalau kamu mati tidak punya keyakinan seperti hadis ini, seperti penjelasan Rasulullah ini, la dakhaltan nar, maka engkau terancam, disitulah engkau akan bermasalah. Artinya masuk neraka. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan penjelasan, tapi ini masih umum ya, belum kita masuk detail. Di dua pertemuan ini, sebelumnya dan subuh ini, sedikitnya bisa membuat keimanan kita tentang takdir Allah yang merupakan salah satu rukun iman itu betul-betul lebih kuat, lebih tangguh, dan mudah-mudahan tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kita tentang takdir Allah tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.